Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Baik, teman-teman semua, kita bertemu kembali di mata pelajaran informatika, coding, dan kecerdasan artifisial di siang hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan dipimpin dulu doanya. Yuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita nanti akan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Karena Bapak belum semuanya kenal kalian yang kelas 7 ini. Boleh ya Bapak absen dulu? Oke. Yang dipanggil bilang hadir ya. Akilah Sirah Fauziah. Oke. Akilah Nur Hafizah. Az-Zahra Kanaya. Fahirah Naila. Fani Zahra. Gania Indri. Hafi Indah Cahyani. Oke. Kea Fahrani. Kalisa Cantika. Marsha, siapa ini? Marsha Aulia. Nabilah Luluatul. Nabilah Zafirah. Nakiyah Ulfa. Oke. Nakiyah Ulfa. Kemudian Naya Kalista. Nggak hadir? Latihan ya. Oke. Latihan lomba besok ya. Oke. Putri Intan Permatasari. Oke. Kemudian Sifa Alia Nabila. Yang terakhir Zulfa Nabila Destiani. Hadir. Oke. Baik, alhamdulillah. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan ini. Kita akan membahas tentang berpikir komputasional dan juga literasi digital di hari ini. Sudah bawa medianya semua ya? Laptop, HP bawa semua? Bawa ya, oke. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang berpikir komputasional, Bapak ingin tanya, seberapa pentingkah media digital di hari ini? Ada yang tahu? Penting nggak kira-kira HP kita, laptop kita di era sekarang? Penting ya? Ada yang menjawab tidak penting? Bapak rasa nggak ada ya? Karena laptop, HP sekarang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya nggak? Laptop, HP itu bisa mempermudah aktivitas-aktivitas kita. Bahkan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita, orang tua kita. Mungkin orang-orang tua kalian yang sekarang bekerja itu menggunakan laptop, HP, dan sebagainya. Gadget gitu ya. Benar nggak? Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, Bapak ada sedikit yel-yel atau ice breaking lah gitu ya. Boleh kita berdiri semua? Oke, berdiri semua ya. Kalau Bapak suruh tepuk satu, maka jawabnya
tepuk 1, gitu ya. Bisa? Kalau Bapak minta tepuk 2, yes, bisa? Kalau tepuk 3, cool. Bisa ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Kalau digabungkan, tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Oke, bisa semua ya. Coba satu lagi, lebih semangat. Tepuk 1, langsung digabung. Tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Oke, sudah fokus semua ya, insya Allah ya. Oke, boleh duduk lagi. Teman-teman semua, ada 5 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah kita semua bisa memahami apa itu berpikir komputasional. Ya, Bapak besarkan. Nih. Ya, kita bisa memahami konsep kemudian penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data kita. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi, menghitung, menyusun, menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur. Yang keempat, peserta juga dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien, ya, sesuai dengan pasaran audiens. Oke. Dan yang terakhir adalah kita nanti paham terkait dengan mendiseminasikan, merefleksikan, dan berinovasi konten digital. Itu ya tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk dulu pada materi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengelolaan data dan menerapkan berpikir komputasional. Jadi, teman-teman semua, dalam pengelolaan data, ya, kita dibagi menjadi 3. Apa itu, Nak? Bisa dibaca? Apa saja itu? Ya. 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 Ada 3 pengelolaan data ketika kita berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ya. Jadi, dekomposisi adalah penyelesaian masalah. Ya, kita memecahkan masalah itu dari yang paling besar terlebih dahulu. Kemudian kita pilah-pilah menjadi sub-sub yang lebih kecil. Sehingga kita mudah untuk mengurai masalah-masalah itu. Itu dekomposisi. Paham ya? Oke, yang kedua, kita harus mengenal dengan pengenalan pola. Ya, ini adalah proses mengidentifikasi pola, bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi yang berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data. Ya, pada intinya adalah kita itu mengidentifikasi data yang kemudian data itu bisa berharga untuk bisa kita pecahkan masalahnya. Kita kelompokkan sehingga saling mengenal, gitu ya. Ya, kelompok ini dengan kelompok ini, gitu ya. Satu jenis, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah model evaluasi. Ini apa, Nak? Coba dibaca. Ya, ini adalah proses penyederhanaan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Jadi kita pilah-pilah data yang penting-penting saja, kita evaluasi, ya, yang berkaitan dengan pokok masalahnya. Paham ya sampai di sini? Ini adalah
pola pengelolaan data. Selanjutnya, setelah kita mengelola data, maka kita menyusun instruksi. Oke, mungkin sampai di sini anak-anak semua mungkin belum terlalu tergambar. Kalau tadi sudah mengolah datanya, sekarang menyusun instruksi. Nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana caranya. Bagaimana cara mengolah data, dan kita susun instruksi dengan cara berpikir komputasional dengan menggunakan aplikasi di laptop kita. Siap ya? Tapi kita harus paham dulu apa itu teorinya. Kalau di sana apa maksudnya menyusun instruksi? Ya, ini adalah tahap akhir dalam pengolahan data. Jadi teman-teman semua, di dalam berpikir komputasional itu kita membutuhkan penyusunan instruksi agar apa? Agar data-data yang sudah dipilah itu bisa menjadi sebuah algoritma untuk menghitung waktu tempuh misalkan, atau dengan masalah-masalah yang lain, sehingga langkah-langkahnya itu sistematis dan hasilnya pasti gitu ya, pasti benarnya. Itu intinya ya. Oke, sampai di sini kurang lebih sudah paham belum kira-kira? Sudah ya. Tadi teorinya ya, bagaimana cara kita mengolah data, kemudian kita menyusun instruksinya, menyusun instruksi dengan cara sistematis. Oke, kalau sudah paham teorinya, Bapak ingin kalian memecahkan satu masalah. Ini Bapak mencontohkan satu masalah, contoh pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara dengan instruksi. Pernahkah kalian menghitung waktu kalian ketika bepergian? Pernah? Menggunakan apa? Stopwatch. Apa lagi? Jam mungkin ya? HP. Atau kita mungkin apa ya? Mengawang-awang saja. Oh, kira-kira waktunya segini. Mungkin seperti itu ya? Oke. Atau bisa jadi kita menghitung secara manual. Pernah kalian menghitung jarak tempuh ketika belajar matematika? Pernah ya? Oke. Dan di sini kita akan coba menghitung waktu tempuh itu menggunakan cara berpikir komputasional dengan instruksi-instruksi yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, aplikasinya namanya adalah Blocky. Nanti teman-teman bisa masuk ke aplikasi Scratch atau Pixelbox atau yang lainnya. Dan khusus hari ini kita akan mencoba aplikasi Pixelbox ya, untuk bisa menghitung waktu jarak tempuh kita. Oke, Bapak sudah siapkan di sini. Nama aplikasinya adalah Pixelbox. Bentar ya. Oke, mungkin kalian boleh buka ya di Chrome-nya. Silahkan masukkan Pixelbox ya, Pixelbox atau kalian lihat dulu deh ini caranya ya, atau gambarannya. Jadi dalam aplikasi Pixelbox ini kita bisa menyusun data-data kita. Nah, di sini Bapak mencontohkan ada 4 variabel dalam kita menyusun satu masalah itu yang nantinya akan mempunyai hasil. Ya, variabelnya adalah yang pertama waktu tempuh. Waktu tempuh perjalanan kita. Oke, paham? Kemudian kadang kita dalam perjalanan itu ada macetnya enggak? Ya, maka variabel yang Bapak pilih adalah kemacetan. Kemudian istirahat. Kalau perjalanan panjang, pernah kalian perjalanan panjang? Ya. Pernah. Ada istirahatnya bukan? Ya, ada. Yang terakhir adalah hasil. Jadi 4 variabel ini, waktu tempuh, kemacetan, istirahat, dan hasil. Jadi
Di dalam aplikasi Pixelbook ini kita bisa menyusun apa saja kejadiannya gitu ya. Apa saja variabelnya kita susun dan nanti akan terlihat hasilnya. Ini sudah Bapak susun. Ketika Bapak masukkan jalankan ini dari 4 variabel ini, kalian bisa melihat yang ini? Bisa. Apa yang disampaikan oleh Tobi itu? Ya, ini namanya Tobi ya. Oke. Waktu tempuhnya Bapak misalkan 3 jam. Kita klikkan saja 3 karena di sini variabelnya sudah jam. Ya. Kita enterkan. Apalagi yang disampaikan Tobi? Kemacetan. Kemacetannya misalkan 2 jam ya, karena jalannya sangat rapat ya dengan pengendara lain, macet 2 jam. Oke, kemudian apa lagi tuh? Istirahat. Karena macet tadi lelah ya, istirahatnya 1 jam. Oke, maka waktu perjalanannya adalah 6 jam. Dari waktu tempuhnya harusnya 3 jam, tapi karena ada kemacetan, ada istirahatnya, maka hasilnya adalah 6 jam. Gitu ya. Nah, mungkin ini kalian pernah membuat ya hasil waktu tempuh ini dengan cara kita menghitung. Tapi kalau menghitung kan ribet ya. Kita harus hitung dulu, harus kita tuliskan dulu ya berapa menit, berapa jam. Tetapi dengan cara berpikir komputasional tadi, kita bisa menyusun dengan perintah-perintah instruksi seperti ini, maka akan lebih mudah untuk mengetahui hasil dari apa yang kita inginkan. Kalau Bapak minta kalian buat seperti ini bisa? Bisa semua ya? Oke, sekarang Bapak buatkan 2 kelompok. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Boleh silahkan kalian diskusi buatkan seperti yang di depan ini, menggunakan aplikasi Pixelbook. Yuk silahkan menggunakan satu laptop saja ya. Laptop yang di tengah saja. Yuk silahkan diskusi aja. Oke. Sambil Bapak arahkan ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan menggunakan variabel. Variabelnya dimasukkan dulu. Ya. Variabelnya ada di sini. Di bawah yang oranye itu ya. Oke. Ayo dibuat. Yang ini bermasalah ya laptopnya ya. Oke, menggunakan laptop apa saja. Oke. Silahkan dibuat. Variabelnya sama saja seperti yang di depan, boleh? Ini ya, kita masukkan variabelnya di sini warna oranye. Nah, buatnya di sini 4 variabel. Kemudian kita susun ya perintah-perintahnya. Yang pertama kejadian seperti ini ya. Sampai mirip seperti ini. Oke. Oke, bagus. Yang kelompok sini sudah? Oh, mau sendiri-sendiri ya? Yang belakang, yang depan. Tapi tetap satu komando ya. Untuk angkanya disamakan. Yang di sini boleh. Boleh langsung saja. Sudah? Sudah ya. Oke. Masukkan hasilnya lagi. Oke. Oke.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sudah. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah juga? Oke. Boleh disampaikan ya hasilnya? Bentar ya. Oke, boleh maju di sini. Boleh di sini, laptopnya bawa sini. Bertiga ya. Yang di depan bertiga. Ayo. Bawa sini laptopnya. Oke. Baik. Untuk teman-teman yang lain, silakan dilihat ya. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Nanti kelompok 2, Bapak ingin kalian maju yang literasi digital ya. Nanti ada satu materi lagi. Yang ini terkhusus untuk Pictoblock. Oke, urutannya sudah benar. Kemudian dijalankan ya. Gimana jalankannya? Ayo nak, Naila. Nah, ini masukkan. Oke. Berapa waktu tempuhnya? 3 ya, 3 jam. Oke. Sama. Kemudian kemacetannya berapa? 2 jam. 2 jam. Ya. Kemudian istirahatnya berapa? 1 jam. Oke, 1 jam. Maka hasilnya berapa? 6. Waktu 6 jam. perjalanan Anda adalah 6 jam. Coba kalau angkanya berbeda dengan Bapak tadi. Angkanya berbeda. Waktu tempuhnya misalkan berapa jam? Ayo, mau berapa kira-kira? Coba 6. 6. Oke. Terus kemacetannya berapa? 4. 4. Oke, boleh. Apalagi tuh? Istirahatnya berapa? 2 jam. Maka hasilnya 12 perjalanan waktunya 12 jam. 12 jam. Itu ya. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Yang lain sudah paham semua ya? Oke, sudah paham. Silahkan duduk kembali. Dibawa. Oh ya, ini laptop Bapak tadi ya? Bapak lanjutkan lagi. Itu ya. Itu adalah contoh bagaimana cara kita berpikir komputasional. Kita menggunakan instruksi-instruksi, menggunakan media yang sudah disiapkan. Bahkan ya, ini gratis ketika kita menggunakannya. Oke. Nah, ya. Kemudian, nih, setelah kita semua tadi belajar bagaimana teori dari belajar komputasional, kemudian kita sudah mempraktikkan, apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh dibaca tuh di depan tuh. Apa kira-kira? Oke, cukup. Jadi teman-teman semua, yang kita praktekkan tadi adalah algoritma yang sederhana. Variabelnya cuma 4 tadi. Dan itu bisa kita kembangkan lebih kompleks lagi. Misalkan variabelnya ada 10, boleh tuh. Selain dari istirahat, kemacetan, mungkin kita ada kecelakaan misalkan, ada musibah misalkan, gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan dalam variabel-variabel itu. Dan yang paling penting adalah kesimpulan yang kita ambil, dengan kita berpikir komputasional itu dapat membantu dalam mengelola data kita, sehingga memungkinkan masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang lebih struktur, lebih sistematis, dan tentunya mudah kita membuatnya. Paham? Paham. Oke, itu terkait dengan materi
berpikir komputasional. Kemudian ada satu materi lagi yang Bapak ingin sampaikan kepada kita semua, yaitu terkait dengan literasi digital. Kalau Bapak bertanya, apakah kalian punya media sosial? Apa saja media sosial yang kalian punya? Instagram, apa lagi? TikTok, apa lagi? Facebook. Ada lagi? Oke. Telegram. YouTube. Oke, benar semua ya. Dan Bapak yakin kalian pasti bisa menggunakannya, ya nggak? Ya. Dan Bapak yakin juga kalian sudah punya konten-konten sendiri-sendiri. Benar? Benar. Tapi coba kita ulas, apakah konten yang sudah kita buat ini apakah sudah relevan dengan kita? Apakah sudah kita evaluasi? Sudah kita refleksikan? Nah, kita lihat coba ya. Ini ya. Jadi teman-teman semua, pembuatan konten media digital yang perlu diperhatikan adalah strateginya dalam penyusunan pesan. Apa pesan yang ingin kita sampaikan dalam konten digital kita? Mungkin di beranda Instagram, di beranda Facebook banyak sekali gitu ya, gambar-gambar atau konten yang sudah kalian posting di sana. Tetapi apakah sudah sesuai strategi kita dalam menyampaikan pesan kepada orang lain? Nah, di antaranya adalah penentuan tujuan, target audience. Bapak yakin ketika kalian itu memposting ada tujuan. Apa sih tujuan kita memposting itu? Ya enggak? Ya. Yang pertama mungkin ingin dilihat orang. Yang kedua mungkin ingin tayangannya banyak, gitu ya. Yang ketiga mungkin agar kita lebih dikenal orang banyak, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penulisan dengan gaya bercerita, fokus pada inti pesan, nilai emosionalnya, manfaat isi pesan, dan visual yang menarik dan relevan. Ini sangat penting sekali. Oke, Bapak lanjut. Ini ada beberapa jenis konten media digital. Yang pertama apa itu, Nak? Konten tulis atau teks. Ya, konten tulisan atau teks. Apa lagi? Konten suara. Oke, yang ketiga? Konten visual. Kemudian selanjutnya konten video. Yang kelima? Game interaktif. Yang keenam adalah konten berbasis kecerdasan artifisial. Ini semua nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini ada catatan nih, bagaimana caranya kita agar setiap konten-konten kita itu relevan, ya, kemudian bagus estetiknya, ya, kemudian bisa dipahami oleh audiens, dan yang paling penting adalah bagaimana konten yang kita buat itu sesuai dengan strategi yang sudah kita rencanakan. Sehingga tujuan yang akan kita dapatkan itu tercapai. Dan di sini banyak sekali dalam pembuatan konten digital itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perlu pahami. Nah, teman-teman semua, ketika kita membuat suatu konten digital itu bukan hanya soal kita memposting atau membuatnya saja, ya, tetapi juga menyangkut bagaimana konten itu disebar. Disebar itu namanya didiseminasi, ya, diseminasi. Kemudian nilai itu dinilai kembali atau merefleks dan dikembangkan atau inovasi agar tetap relevan, efektif, dan berdampak. Ini ya. Ini adalah diseminasi, yaitu proses menyebarluaskan konten yang sudah kita buat itu kepada audiens. Kalau kita sudah membuat, ya, kalian membuat, kalau Bapak tanya membuat video konten itu menggunakan aplikasi apa saja?
Capcut, apa lagi? Canva, apa lagi? Banyak ya yang lainnya ya. Filmora dan sebagainya. Itu membuatnya tuh. Kemudian setelah dibuat, maka kita memposting. Itu disebut diseminasi, menyebarluaskan kepada audiens yang tepat melalui berbagai platform digital. Boleh menggunakan IG, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Ini ya bisa dilihat sendiri tujuannya apa, kemudian strateginya bagaimana. Ya. Termasuk strateginya itu gunakan waktu yang pas, apakah di siang hari, di sore hari. Biasanya orang ketika melihat video media sosial itu di waktu istirahat, ya enggak? Di malam hari. Itu adalah waktu-waktu yang pas untuk kita memposting. Contohnya seperti itu. Itu adalah salah satu strateginya. Oke, nanti bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan dampak dari diseminasi konten, penggunaan alat analitik atau kita mengevaluasinya itu bisa menggunakan Google Analytics atau alat sesuai dengan media analisis seperti Hotsuite atau Buffer yang bisa kita gunakan untuk membantu memahami bagaimana konten itu dikonsumsinya oleh siapa gitu ya, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan konten tersebut. Itu diseminasi. Sekarang kita bahas refleksi. Coba dibaca, apa itu refleksi? Oke. Jadi, teman-teman semua, ini adalah refleksi ya. Bagaimana kita itu meninjau kembali konten yang sudah kita posting tadi, yang sudah kita diseminasikan tadi, atau yang telah kita buat dan kita sebarluaskan untuk dilihat efektivitasnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah apakah kita berhasil atau tidak dengan konten tersebut, ya. Kemudian kita bisa melihat apa sih respon audiensnya, bisa kita lihat tuh di like-nya, kemudian di komentarnya gitu ya, share-nya berapa gitu. Ini ya, nah, dengan cara like, comment, share atau jangkauannya, tayangannya. Aktivitasnya berupa komentar, DM atau testimoni gitu ya. Nah, itu adalah proses refleksi. Yang ketiga adalah proses inovasi. Apa inovasi itu? Proses Pembaruan pada isi, bentuk, gaya, atau pendekatan konten. iya. Jadi kalau kita sudah mendiseminasikan, sudah merefleksi, tahap selanjutnya adalah kita menginovasi kontennya. Kita belajar dari konten-konten yang sudah kita buat, kemudian bagaimana hasil audiensnya, dan selanjutnya bagaimana kita menginovasi lagi. Ya, setiap konten-konten kita itu harus kita evaluasi dengan berinovasi dari isinya, dari bentuknya, dari gayanya, atau pendekatan konten tersebut. Tujuannya apa? Agar meningkatkan daya agar konten kita itu bisa lebih luas lagi, gitu ya. Dan juga kita bisa mengikuti tren. Konten yang kita sajikan itu masih relevan di zaman sekarang gitu ya. Itu contohnya. Baik. Nah, dari proses tadi kita coba bawa HP semua ya. Bawa HP, bawa laptop. Oke. Sekarang Bapak ingin kalian membuka media sosial kalian semua. Boleh apa saja atau Instagram sajalah. Kalian buka Instagramnya. Kalian coba lihat di dashboardnya. Di situ ada insight atau analitiknya. Ya. Ini Bapak contohkan. Ini adalah Instagram sekolah kita nih. Instagram sekolah kita dari dashboard yang paling depan itu sudah terlihat. Ya. Pengikutnya. Kalau kita pencet insight-nya,
nanti akan kelihatan berapa tayangannya, berapa yang menyukainya, berapa komentarnya, bahkan berapa orang yang memfollow kita. Ya, silahkan dilihat, coba dilihat. Ada berapa? Sudah lihat semua? Sudah. Boleh. Bapak ingin coba lihat punya siapa namanya? Oh iya, Gania. Gania bawa ya IG-nya. Oke, IG-nya silakan dilihat semua ya. Ini punya Gania, boleh nak? Ke sini nak, Gania. Ke sini. Gania ada berapa? Insight-nya ini insight Instagram saya. Ya. Tayangannya bulan ini sudah 9,8 ribu lebih. Oke, coba lihat. Terus interaksinya sudah Bentar. Ini punya Gania. Ternyata tayangan dari konten digitalnya itu sudah mencapai 9,8 ribu. Luar biasa kan? Oke, boleh tepuk tangan. Nanti kita boleh ini ya, boleh lihat apa kontennya kira-kira, konten dari Gania ini. Kontennya apa nak? kontennya tentang Apa tuh? eh, Perjalanan kah? tentang itu Hiburan? konten suara gitu. Oh, konten suara, penyanyi berarti ya? Iya. Oke, kita nanti lihat sama-sama ya. Apalagi nak yang bisa dilihat di situ? Terus interaksinya bulan ini sudah 45. Oke, 45 lebih interaksi. Selanjutnya? Pengikut barunya tuh sudah ada 78. Itu pengikut baru bulan ini saja ya? Iya. Sudah 78. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Udah. Oke, udah ya. Berarti dari sini, ini adalah proses dari kita merefleksi. Kita bisa melihat insight-nya. Jadi nanti, setelah ini berarti Gania bisa menginovasi lagi. Apa kira-kira konten yang kira-kira bisa menambah lagi tayangannya gitu ya, bahkan followernya gitu ya, sehingga konten-kontennya itu bisa tetap tepat sasaran. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk. Dan Bapak yakin setiap kita pasti punya media sosial dan konten kita masing-masing. Dan Bapak harapkan nanti kalian bisa pertama tadi ya, yang pertama pasti bisa membuat dulu ya, kemudian mendiseminasikan, kemudian merefleksikan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menginovasi konten-konten kita. Baik, itu ya kurang lebih. Yang terakhir, Bapak ada tugas. Nanti silahkan ini kalian foto ya. Ini ada QR code. Tugasnya ada di sana. Ya, tugasnya ada di sana. Nanti silahkan dijawab. Menjadi tugas di rumah nggak apa-apa. Nanti tugasnya ini kan quizzes ya. Quizzes nanti bisa langsung terkirim ke Bapak. Paling lambat Bapak tunggu besok ya, bisa? Bisa. Oke. Setelah tugas ini, kesimpulan. Jadi teman-teman semua, dari apa yang kita pelajari tadi tentang konten digital ini ya. Jadi konten digital yang efektif itu adalah bukan hanya soal kreativitasnya saja. Mungkin kita bisa mengeditnya sebagus mungkin, ya nggak? Ya. Tetapi yang paling penting adalah juga kemampuan untuk menyebarkan dengan strategi. Jadi ya, bagaimana waktunya, kapan waktunya, ya, bagaimana caranya. Kemudian merefleksikan secara objektif dan terus menginovasikannya agar tetap relevan. Ya, relevan itu sesuai dengan kondisi kita sekarang. Ya, di lingkungan kita sekarang. Di tengah dinamika media digital. Karena teman-teman semua bisa jadi yang usia kita itu kontennya sukanya tentang perjalanan atau liburan misalkan. Orang yang lebih dewasa lagi mungkin kontennya suka yang podcast dan lain-lain. Ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Baik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan di kesempatan hari ini tentang literasi digital, dan yang materi yang pertama tadi adalah tentang apa tadi nak? Berpikir komputasional.
Baik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kita kembali lagi, bertemu lagi di minggu depan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.